kan yang aku yang lumayan gede jadi Gabon. Kalau di tim film solar cell dia kayak fleksibel, jadi ringan untuk space aplikasi. Dan kita sukses dengan DLVC3 dengan menggunakan konsep ini. Ada rekan PSD yang ingin membuat semacam scientific improvement. Dia mengukur degradasi dari 100% apabila solar cell tersebut mendapatkan 100% dari cahaya matahari. Kalau tadi di DLVC3 dia satelit akan rolling, jadi dia secara acak yang mendapatkan cahaya matahari secara acak di kedua sisinya pasti kan. Jadi kita nggak bisa mengukur seberapa degradasi dari tin film ini secara bila mendapatkan cahaya matahari. DLVNext memounting solar cell-nya 100% ke cahaya matahari, maka ini bisa diukur bahwa si solar cell tadi bisa akan melakukan degradasi setelah berapa waktu menerima pointing kesan secara langsung. Jadi intinya seperti itu, kita bikin pattern secara performance dari tin film solar cell karena kita menggunakan mounting satu arah secara pasti. Apakah dia melting, apakah dia short setelah sekian lama, kita belum tahu, maka kita uji. Kalau tadi bilang ke soal saya ada yang studio fleksibel, berarti nanti kemungkinan kedepannya bisa improvement di desain body. Kemungkinan apakah dia berpikir lebih sphere seperti itu kan? Oh iya. Kalau dilihat dari CubeSat punyanya SwissCube tadi, dia mesti mounting solar cell-nya ada di beberapa body gitu kan. Ide kita memounting di tempat body sebenarnya kalau kita ingin gambling mendapatkan cahaya dari matahari, tenaga dari matahari, soalnya satelit dalam orbit dia kan rotasi. Kalau satelit itu pasif, biasanya dia gambling dengan menempatkan solar cell di keempat sisinya atau bahkan ke 8 sisinya. Oh iya. Beda sama DLVNext. Kalau DLVNext setelah deployment antena dia akan satu mounting. Jadi kita nggak bisa menambah solar cell di sininya karena sebenarnya bisa kita taruh solar cell di sini. Cuman karena efisiensi aja. Karena kita harus nanti DLVNext ini akan kita masukkan ke namanya kan satelit launcher. Jadi siapa tahu dia tergores atau apa. Jadi kita milih untuk melakukan mounting solar cell seperti konsep seperti ini. Sebenarnya bisa juga kita taruh asal itu sebenarnya digunakan untuk teknologi satelit pasif. Jadi dia akan routing dalam orbit. Beda sama satelit yang aktif. Dia satelit tenang dan dia mounting matahari terus. Benar bisa, pasti bisa. Ini tipis fleksibel kayak plastik biasa. Ini pilot kelima, nanti ini didevelop di company-nya Mas Aryo, namanya ISIS. Diberi nama ISIS Transceiver. Goalnya sih yang mungkin lagi bikin proyek Mas Aryo sampai ke 2 watt. itu tantangan yang harus dipecahkan selama migrasi dari DLVC3 ke DLVNext. Karena kita akan menggunakan S-band yang data rate-nya adalah segini. Jadi mau nggak mau powernya harus tinggi dan power tinggi itu harus kita achieve dengan power maksudnya power transceiver harus kita achieve dengan power supply satelit yang sangat terbatas. Jadi mungkin banyak trade-off yang harus digunakan untuk sampai di sekitar 2 watt transceiver model. Ini sedikit info aja tentang space misi dari DLVNext. Kita punya beberapa subsystem. Pertama space segment yang di sana ada tentang pilot yang ngurusin pilot, struktur yang desain struktur dari satelit, electrical power subsystem yang berhubungan dengan electrical, solar cell, baterai, komunikasi yang dilakukan Mas Aryo mungkin tentang S-band atau VL transceiver, attitude yang dia ngurusin satelit aktif yaitu tentang 3-axis determination tadi sudah dihandle sama attitude. Mekanik biasanya berhubungan dengan proses deployment. Dari sini deploymentnya 2, deployment antena. Soalnya satelit itu di package ke dalam space shuttle
keempat sisi tadi tidak ditekuk, jadi benar-benar berbentuk CubeSat. Itu dia di launch, dia akan melakukan deployment antena, deployment solar cell sama deployment antena seperti yang ada di gambar. Thermal berhubungan dengan mengontrol segala pressure atau temperatur yang ada di dalam CubeSat selama beroperasi. Command data handling, sebenarnya apa yang saya kerjakan yaitu merangkum semua payload, developing protokol, developing sistem bus yang ada di dalam satelit, serta mengkomunikasikan dengan transmitter miliknya. Karena ground segment biasanya cukup radio amatir di seluruh dunia yang akan menerima telemetri dari satelit lalu mengirim telemetri tersebut ke Delft. Untuk line segment kebetulan Delft masih pikir-pikir untuk membuat sendiri atau ikut ke space shuttle orang. Yang paling murah punya India, yang jelas PLCP-nya India dipilih paling murah daripada punya ISS sendiri. Itu terlalu mahal. Jadi untuk launchernya kita milih PLCP India. Murah tapi selamat. Murah tapi apa? Selamat. Ini scientific objective dari Delphinex. Yang sama dengan Deep Space Observation adalah mungkin kalau kalian pernah dengar Project LOFAR atau Low Array Frequency, yang itu membentang dari mana tuh? Banyak. Itu semacam radio array antena, itu dikomunikasikan yang lintas negara tersebut, digunakan untuk astronomi observasi. Delphinex kebagian tugas untuk outer space setelah planet-planet setelah bumi. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk menjangkau inner space dari bumi ke sun, walaupun dari bumi ke outer. Karena kita punya S-band yang nanti develop sama ISIS, itu punya data rate yang tinggi. Kita memilih untuk outer space dari antara bumi sampai Saturnus, menggunakan low level frequency ya. Kalau kalian pernah lihat film Contact yang selalu mendengar radio, desisan radio, ya mungkin kayak gitu. Jadi kita lihat pattern dari gas sekitar planet atau bahkan bintang yang lagi terbakar hidrogennya. Kita tangkap frekuensinya dan kita kirimkan ke bumi untuk dianalisis. Jadi idenya dengan LOFAR ini kan menggantikan satu teleskop radio yang besar semacam di Jodrell itu dengan array dari antena gitu. Ya, jadi proyek LOFAR ini dia menempatkan array satelit itu sangat luas. Jadi kalau radio satu radar radio satu tempat kan mungkin sinyalnya kurang kuat karena dia hanya menerima mungkin line of sight saja. Kalau ini proyek LOFAR ini dia luas mulai dari Prancis sampai Inggris, Scotland. Ya, Norway juga. Jadi dia lebih lebar, dari jangkauannya itu terkonek dari satu kayak bintang gitu. Terkonek dari satu, jadi nanti amplifier dari si radio receiver ini akan sangat tinggi. Jadi kita lebih menganalisa sinyal dari outer space lebih valuable dan bisa dianalisis dengan mudah. Ini beberapa scientific service opportunity, mulai dari yang saya sebut tadi, mulai gas CMPS tadi digunakan untuk ini korelasi forming dari awan yang digunakan untuk menentukan cuaca, radiasi di bumi juga, serta radiasi pattern yang ada di angkasa. Serta yang terakhir sebelah sini adalah kita uji coba semacam memori di luar angkasa, apakah dia bisa menghandle adanya radiasi yang cukup kejam di angkasa menjadi sebuah storage yang benar-benar prima yang kita bisa komersialkan nanti mungkin di space business. Ini gambarin aja bagaimana kita launch satelit khususnya ini Delphi 3 tahun lalu. Kita pilih Indian PSLV atau Polar Satellite Launch Vehicle dari India karena lebih murah dan juga aman. Di sini diletakkan satelit payload yang dibawa oleh si PLC, dan kebetulan ini adalah Delphinex, Delphi 3.